atas memimpin doa. Sebelum kita melakukan absensi terlebih dahulu, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Sejarah, kalian dan orang-orang di sekitar kalian semuanya pasti memiliki kisah di masa lalu. Begitu pun dengan daerah tempat tinggal kalian. Dan cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu inilah yang disebut dengan sejarah. Nah, sekarang coba ingat kembali masa kecil kalian. Apakah kondisi rumah kalian dahulu masih sama dengan sekarang? Apakah rumah-rumah tetangga dahulu masih sama dengan sekarang? Lalu, bagaimana dengan lingkungannya? Apakah keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal kalian masih sama? Setidaknya, lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian pasti sudah menjadi lebih ramai. Ini menjadi bukti bahwa sebuah daerah dapat berkembang. Kota atau kabupaten maupun provinsi tempat tinggal kalian pun selalu mengalami perubahan. Dahulu keadaannya tidak seperti sekarang. Penduduknya tidak sebanyak sekarang. Lingkungan alamnya pun kemungkinan besar tidak sama dengan saat ini. Jadi penasaran ya, bagaimana sejarah kota, kabupaten maupun provinsi tempat tinggal kita? Yuk kita pelajari bersama. Tahukah kalian bahwa salah satu faktor perkembangan daerah kalian adalah karena adanya pengaruh dari perkembangan kerajaan-kerajaan di zaman dahulu? Lalu tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia baru mengenal negara setelah penggunaan sistem pemerintah kerajaan? Ya, sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, wilayah Indonesia merupakan bagian bagian dari banyak kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini juga yang turut membantu perkembangannya Indonesia menjadi sebuah bangsa. Yuk, kita cari tahu bersama mengenai kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh 3 corak budaya, yakni Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan bercorak
Berbagai peninggalan yang ada diketahui bahwa Hindu Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Selain itu, bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan bercorak Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Waktu itu kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah mulai melemah. Kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan mereka mulai melepaskan diri dan raja-rajanya memeluk agama Islam. Setelah itu bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Anak-anak, kehidupan di masa lalu dapat diketahui dari peninggalan-peninggalan bersejarah berupa adat atau budaya, alat yang digunakan, kemudian tulisan maupun dalam bentuk bangunan. Peninggalan bersejarah yang berupa budaya merupakan kebiasaan yang berasal dari nenek moyang dan berlaku sejarah turun-temurun dalam masyarakat. Berikut adalah peninggalan masa kerajaan Hindu Buddha. Ada candi, yaitu bangunan yang dibuat dengan tujuan untuk memuliakan seseorang yang telah mati, yang berasal dari keluarga raja atau orang terkemuka. Kemudian ada arca, yaitu patung yang terbuat dari batu yang dipahat menyerupai seorang manusia atau binatang. Kemudian ada seni ukir, yaitu hasil seni ukir atau seni pahat yang dapat kita jumpai sebagai hiasan pada dinding candi. Lalu ada karya sastra, peninggalan kitab-kitab bersejarah seperti kitab Sutasoma karya Putra Tular. Dalam kitab inilah terdapat kata Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan persatuan kita. Kemudian peninggalan masa kerajaan Islam yang pertama adalah masjid. Salah satu peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang paling banyak ditemukan. Kemudian ada kaligrafi. Kaligrafi adalah suatu seni menulis huruf Arab dengan gaya dan susunan yang indah. Peninggalan kaligrafi pada masa Islam dapat kita temukan sebagai hiasan ukir atau tulis. Berikutnya adalah keraton. Keraton merupakan tempat kediaman raja beserta keluarga dan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Lalu ada seni ukir. Seni ukir merupakan peninggalan kerajaan Islam biasanya berupa hiasan bentuk dedaunan dan bunga. Lalu ada batu nisan, merupakan bentuk bangunan sebagai penanda dimakamkannya jenazah seorang. Selanjutnya ada seni pertunjukan, yaitu seni yang digunakan para ulama terdahulu sebagai media untuk menyebarkan agama Islam seperti wayang, seni tari, dan seni musik. Selanjutnya ada karya sastra, yaitu seni sastra pada masa perkembangan Islam di Indonesia. Umumnya berkembang di sekitar Selat Malaka dan Pulau Jawa. Pada umumnya berisi ajaran khusus misal tasawuf, filsafat, kemasyarakatan, dan tuntunan budi pekerti. Nah anak-anak, hari ini kita telah belajar banyak hal, di antaranya sejarah merupakan hal yang benar-benar terjadi di masa lalu. Kemudian manfaat dari belajar sejarah adalah untuk mengetahui kehidupan di masa lalu dan mengambil pelajaran baik dari cerita tersebut. Dan kita dapat mengetahui kehidupan masa lalu melalui peninggalan sejarah yang ditemukan. Bentuk-bentuk peninggalan sejarah tersebut berupa tulisan, bangunan, benda, karya seni, dan adat istiadat. Nah, sebelum Ibu membagikan NKPD itu, saya membagikan kelompok terlebih dahulu ya, yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, pembagian kelompok sudah Ibu bagi ya. Nah, selanjutnya kita kerjakan NKPD yang sudah Ibu berikan dengan waktu 10 sampai 15 menit, dimulai dari sekarang. Waktu pengerjakan LKPD-nya sudah selesai ya. Silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, setelah kita periksa bersama-sama, kelompok yang mendapatkan 5 bintang yaitu kelompok 3. Beri aplaus. Setelah itu, kelompok 4 mendapatkan 3 bintang. Kelompok 2 mendapatkan 2 bintang. Hore. Berikutnya, bagi anak-anak yang sedikit mendapatkan bintang, jangan berkecil hati dulu ya.
Dan yang mendapatkan banyak bintang, jangan berbangga diri dulu. Masih ada penilaian kita selanjutnya. Baik, sebelum Ibu tutup pada hari ini, kita akan ice breaking dulu ya. Untuk anak-anak, silakan ikuti gerakan Ibu. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru tidak? Oke, seru ya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, untuk minggu depan kita akan belajar tentang kebudayaan. Jangan lupa dibaca ya untuk anak-anak Ibu. Dadah.